Oke, di sini ada spidol. Di sini ada papan tulis. Bebas berekspresi mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Diperkenankan sekali. Ya, kami welcome lah untuk aspirasi. Aman lah itu ya. Jadi wadah aspirasi itu apa menurut Presma? Ya, bagi kami wadah aspirasi. Aku mau tahu pandangan kakak terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Raden Patah Palembang. Apa definisinya, apa fungsinya, dan orang-orang seperti apa di balik DEMA ini? Apakah gambarannya akan sebosan kuliah iftitah? Enggak lah ya, seharusnya ya. Semoga. Kita lihat ya. Oke, kita buktikan. Oke. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif sahabat Ukwa. Kembali lagi bersama saya Anissa Syafriani dalam bincang-bincang podcast kita pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan bersama narasumber yang ditunggu-tunggu tentunya pada kesempatan siang hari ini, yaitu Presiden Mahasiswa kita. Selamat siang kakak, selamat datang di Sekretariat LPM Ukwa yang apa adanya ini. Ini bagus lah. Alhamdulillah. Oke, tujuan dari podcast ini tentunya kita memiliki tujuan, yaitu untuk mengimplementasikan 9 elemen jurnalisme, yaitu disiplin verifikasi tentunya bersama dengan narasumber langsung. Diharapkan kawan-kawan yang menerima informasi ini dapat menerimanya dengan bijak. Oke, di sini ada spidol. Di sini ada papan tulis. Bebas berekspresi mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Diperkenankan sekali. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan narasumber adalah Presiden Mahasiswa Ketua Dewan Eksekutif Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah Palembang 2025 bersama dengan Ilham yang saat ini sedang di semester 8 program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum. Benar? Benar. Oke. Di dalam kesempatan ini tentunya kita ada beberapa hal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja ya. Aku mau tahu pandangan kakak terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Raden Patah Palembang. Apa definisinya, apa fungsinya, dan orang-orang seperti apa di balik DEMA ini? Boleh. Terkait DEMA hari ini, mungkin sebagian kawan-kawan sudah mengetahui tentang definisi dan arti dari sebuah organisasi yang kemudian hari ini DEMA menjadi tonggak utama di bidang kemahasiswaan di tingkat universitas. Tadi dibahas kemudian apa sih fungsi dari DEMA hari ini? Iya, boleh. Nah, sekilas kami juga kemudian meng-cross check ketika kami yang dulunya notabene hanya menaungi 2.000 anggota di UKM KPBM. Tapi hari ini kemudian kami harus dihadapkan dengan 21.009 orang mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Itu bukan hal yang kemudian pertama, itu menjadi suatu pembelajaran, Nah, ini satu hubungan yang kemudian kami harus tahu fungsi DEMA di UIN Raden Patah Palembang ini apa. Jadi setelah kami cross check Mbak, ya boleh. Anissa, ini DEMA ini menjadi krusial, kemudian menjadi sorotan utama di setiap momen yang ada di UIN Raden Patah Palembang karena menaungi mahasiswa seluruhnya yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Nah, jadi fungsi hari ini DEMA kemudian menjadi garda terdepan untuk kemudian membela hak-hak mahasiswa, menjadi narahubung, menjadi orang pertama yang kemudian ketika ada kebijakan dari rektorat menjadi penyambung lidah dari rekan-rekan mahasiswa untuk kemudian disambungkan ke pimpinan UIN Raden Patah Palembang. Nah, ini yang kemudian kami pahami hari ini. Dan juga kami hari ini kemudian tetap setia kepada fungsi daripada mahasiswa sebagai agen off-change, social control, iron stock. Nah, ini masih kami pegang sampai hari ini. Ya, banyaklah hal-hal yang kemudian kita bicara tentang DEMA, definisi dan lain sebagainya. Secara umum ya kita tahu bahwa DEMA ini organisasi kemahasiswaan yang ada di per setiap kampus. Ya kemarin kita senat, tapi hari ini kemudian sesuai Dirjen Pendis kita DEMA UIN Raden Patah Palembang. Mungkin itu Mbak. Oke. Kalau orang-orang yang terlibat di balik kesuksesannya proker DEMA tahun ini, kalau boleh tahu orang-orang seperti apa sih? Oke. Jadi sekilas kita ya melihat bagaimana kemudian membentuk suatu tim, suatu
orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi untuk kemudian memajukan organisasi ini sangatlah berat, Mbak. Jadi pada tanggal 10 Februari 2025 kemarin kami dilantik, itu Presma, Wapresma, dan juga seluruh ketua-ketua UKMK. Dan kami kemudian berbincang lebih kurang 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu itu ada perbincangan yang telah kami susun sebelum kami naik menjadi Presma. Lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan kami berbincang tentang bagaimana kemudian tim ini harus solid, harus konkret, dan harus kemudian ada visi yang besar. Nah, kemudian orang-orang yang terlibat dalam hari ini seluruh elemen kami libatkan. Sampai kemarin mungkin Mbak tahu ada isu yang kemudian menggoyahkan waktu pelantikan. Kita sama-sama tahu, dan kami pada saat itu kami berbicara hari ini di depan kawan-kawan sekalian. Kami hadir sendiri ketika ada isu untuk penggagalan pelantikan, kami turun sendiri. Waktu itu jam 7 pagi kami sudah standby di depan Rektorat UIN Raden Fatah Palembang untuk kemudian berbincang dengan kawan-kawan yang akan melakukan aksi. Karena hari ini momen krusialnya, kenapa kemudian kawan-kawan aksi, tapi malah hari ini kami ayo kita duduk bersama, kita jaga kondisivitas, kita sama-sama hari ini punya misi yang sama, punya tujuan yang sama, kok malah ada keributan yang seharusnya bisa kita redam bersama. Nah, itu yang kemudian kami lakukan kemarin, duduk. Tapi Allah belum mempertemukan. Pada saat itu kami hadir di sana, tapi orang-orang yang mau melakukan aksi tidak ada. Jadi belum ketemu titik pertemuan. Nah, hingga akhirnya kemudian setelah 2 minggu yang kami bicarakan tadi, kami membentuk suatu tim terdiri dari 20 kementerian, 4 BPH, dan juga kami ada inisiasi baru kemudian membentuk Wamenteri, Wakil Menteri, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang kemudian kita tata lebih rapi. Hingga akhirnya ya ada beberapa, ada seluruh unsur kemahasiswaan kami libatkan, khususnya demisioner gubernur mahasiswa 2024 kami libatkan karena mereka sudah memiliki kapasitas yang luar biasa. Nah, itu mungkin, Mbak. Jadi banyaklah orang-orang yang terlibat, 20 kementerian, ya kami kira konkret lah hari ini. Ada 2 yang saya sorot ya, ada 2 hal di sini. Isu tentang penggagalan pelantikan itu dari siapa? Cross check lagi nih kami. Ya kemarin kita sama-sama ketahui, ini untuk lebih mendalam mungkin kami belum meng-cross check, tapi pada saat itu ada flyer yang kemudian dinaikkan oleh kawan-kawan yang sampai ke pihak kepolisian, sampai ada surat masuk untuk aksi. Nah, tapi alhamdulillah karena kawan-kawan kemudian melihat bahwasanya ada gebrakan yang luar biasa ke depan, kemudian mungkin mereka memberi ruang kita untuk kemudian ayo kita sama-sama majukan UIN Raden Fatah Palembang. Jadi untuk secara rincinya kami belum dapat memastikan karena kami belum ketemu gitu, Mbak. Ketahuannya itu dari flyer yang tersebar. Ya, flyer yang disebar. Yang berikutnya itu ada yang saya notice adalah penambahan wakil menteri. Itu penambahan wakil menteri itu untuk setiap kementerian. Ya, untuk penambahan wakil menteri ada beberapa yang memang kemudian wakil menterinya tidak ada. Karena kenapa tidak ada? Karena hari ini kami melihat potensi dari kementerian itu kinerjanya masih mampu untuk satu kementerian saja. Tidak harus ada wamen. Jadi hanya beberapa menteri yang memiliki wakil. Kawan-kawan, di sini tadi aku menyimpulkan beberapa hal tentang pengertian dari Dema Universitas ini sendiri secara terlepas dari secara umumnya itu sebagai tonggak utama bagi mahasiswa ya. Fungsinya sendiri adalah sorotan utama garda membela hak mahasiswa dan penghubung lidah bagi mahasiswa kepada pemegang kewenangan. Sebelum kita lanjut membahas tentang yang berikutnya adalah program kerja, saya mau memberitahu bahwa jika dari kami ada kesalahan dalam pertanyaan apapun kekeliruan boleh diluruskan kembali. Kita akan bahas tentang program kerja. Kemarin kami sempat mempertanyakan program kerja karena sejauh ini yang kami dapat lihat program kerjanya itu dari mana? Dari Instagram. Nah, dari Instagram pun kami sepertinya perlu cross check lagi. Masa sih cuma segini kayak gitu. Kemarin juga sempat ditanyakan, katanya akan ada wacana pembuatan website baru untuk terkait program kerja. Jadi tanggapan terkait itu dulu.
Oke, terkait program kerja hari ini memang ada 3 tahapan yang kita susun, Mbak. Oke. Karena ini sangat kemudian menjadi sorotan bersama. Kemudian kami bagi 3 tahap. Setelah pelantikan kami melakukan action di 3 bulan awal dari bulan Februari, Maret, April itu kita bisa lihat sendiri di Instagram dan di lain sebagainya di media-media kita. Bahwasanya Dema UIN Raden Fatah Palembang hari ini tetap menjadi sosial kontrol bagi kebijakan-kebijakan publik yang tidak kemudian membela hak-hak rakyat. Nah, jadi kita menjadi garda untuk kemudian selalu turun aksi menjadi sosial kontrol. Nah, itu tahapan awal. Oke. Kemudian kami bagi lagi ke tahapan kedua. Itu kami laksanakan mulai Februari, Maret, April kan. Mei, Juni, Juli itu kami sudah kemudian ke tahapan program kerja kami lanjutan, yaitu banyaknya kegiatan acara yang kemudian berdampak, karena hari ini kita tahu dari Kemendikti Saintek itu kemudian menginstruksikan kampus ini berdampak untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian itu yang kami terapkan hari ini. Berdampaknya apa? Kemarin kita bisa cross check, ada kegiatan untuk kemudian kami luncurkan tim Satgas perlindungan terhadap orang-orang yang kemudian terhadap mahasiswa yang kemudian ada tindakan pelecehan seksual, perlindungan terhadap kawan-kawan yang dirundung, dibully dan lain sebagainya. Kami luncurkan itu. Kemarin tim Menteri Menkes sudah meluncurkan itu. Alhamdulillah di luar ekspektasi kami, Mbak. Seharusnya kami target untuk kemudian masa untuk mendengarkan seminar itu cuman 250 karena kapasitas dari ruangan cuman 250. Tapi berkat kerjasama kawan-kawan yang kemudian hal menarik baru ini ada tim Satgas, tiba-tiba kami cross check di website, di web ternyata yang daftar itu 600 orang. Nah, ini hal yang perlu kemudian kami perhatikan untuk kedepannya. Juga nanti di bulan Agustus itu kita fokus untuk PBAK. Nah, sekarang juga kami sedang fokus ke PBAK. Terus juga nanti di akhir-akhir jabatan sebelum akhirnya di bulan 11 kami fokus ke Pemira. Kami akan meninggalkan suatu legacy yang kemudian bisa kami tinggalkan untuk kawan-kawan. Ya, nanti kita spill lah ya. Boleh. Setelah kemudian kami sudah konkret, sudah kami bahas dalam kabinet kami untuk kemudian legacy apa. Setidak-tidaknya kami harus meninggalkan suatu kenangan yang terbaik untuk adik-adik di bawah kami. Okay. Untuk yang seminar tadi disebutkan tindak lanjut pelecehan seksual dan perundungan, itu sekitar 600 orang yang terdaftar. Itu sebagai korban atau bagaimana? Oke, itu sebagai peserta seminar, bukan sebagai korban, karena tim Satgas sudah monitor ke kami. Itu untuk kemudian tim Satgas ini secara privasi. Jadi untuk korban yang hari ini, kawan-kawan yang merasa hari ini dibully, kawan-kawan yang merasa hari ini kemudian ada tindakan yang merasa dirugikan, hari ini silakan laporkan ke Kementerian Kesehatan Dema UIN Raden Fatah Palembang, dan kami jamin data diri Anda, privasi Anda dapat kami jamin akan kami tutupi sampai kasus itu selesai. Oke. Sebelumnya kita mau cross check lagi nih. Saya pribadi tidak pernah terlibat dalam proses tersebut. Saya mau tahu kenapa diambil tentang pelecehan seksual. Apakah itu dari aspirasi mahasiswa? Apakah memang bagaimana bisa sampai itu muncul? Oke. Jadi memang gagasan ini sudah lama dari presma-presma sebelumnya. Dari orang-orang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu UIN Raden Fatah Palembang, bagaimana kemudian memberikan kenyamanan kepada mahasiswa. Nah, pada tanggal kemarin bulan 1, 2, 3 Januari, Februari kita lihat bahwasanya hari ini marak kekerasan seksual terhadap dilakukan oleh beberapa oknum. Kemarin oknum kedokteran, oknum kepolisian, oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab kemudian tersebar di media sosial. Nah, ini kan ketakutan untuk anak-anak rantau. Nanti ketika saya merantau ini bakal jadi apa? Itulah kemudian UIN Raden Fatah Palembang meluncurkan tim Satgas untuk memberikan kenyamanan kepada mahasiswa, khususnya yang perantauan dan kawan-kawan yang di Palembang. Bahwasanya hari ini kami peduli kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Oke.
Dari 600 orang peserta yang ikut seminar itu belum setengah dari jumlah mahasiswa kita ya, Ya, tentunya ya. benar. Oke. Bagaimana tindak lanjut berikutnya? Sejauh ini saya pribadi, kalau tidak ada reporter kami yang turun, kami nggak tahu kalau ada itu. Oke. Oke, bagaimana tindak lanjut seterusnya agar itu semakin berdampak dan bukan hanya sekedar ditampung? Oke. Tindak lanjutnya? Kalau nggak salah kemarin waktu kegiatan itu ada kawan-kawan dari LPM Ukhuwah. Ada. Nah, itu yang kemudian kemarin berbincang sejenak tentang bagaimana ini Pres terkait hari ini peluncuran tim Satgas dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian hari ini kami sedang bekerja sama dengan PSGA UIN Raden Fatah Palembang untuk kemudian sesegera mungkin. Nah, tadi kan kami bicara tentang privasi. Jadi tim Satgas ini memang tidak kami secara kami umbar karena ini datanya harus kami jaga rapat. Saya pun selaku Presma hari ini yang monitor yang tahu cuman Kemenkes. Oke. Nah, saya hanya tahu nama-nama dan di-spill saja. Dan nama korban dan lain sebagainya saya nggak tahu. Oke. Berarti masih ditampung dan satuan tugasnya dirahasiakan. Jadi mahasiswa harus langsung ke Kementerian Kesehatan untuk melapor? Ya bisa ke Kementerian Kesehatan karena takutnya nanti ya kita bisa tahu hari ini mulut ke mulut kan bisa sampai. Yang kemudian saya tadi sampaikan, saya Presma pun tidak tahu mereka ini melapor ke siapa dan korbannya siapa, saya nggak tahu gitu. Oke, kalau satuan tugasnya apakah disebar di fakultas atau bagaimana? Oke, untuk satuan tugas hari ini mungkin saya spill sedikit. Boleh. Terkait satuan tugas hari ini kita sebar di beberapa fakultas. Kemudian hari ini mungkin nanti kita ajak lah ya berdiskusi secara nggak di depan kamera karena hari ini kita menjaga privasi daripada kawan-kawan yang kemudian ingin melapor karena takutnya nanti ada intervensi yang kemudian ketika di depan kamera mereka bisa diintervensi siapa sih korbannya. Iya, okay. Harus dikasih tahu dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas kita terdiri dari 9 fakultas ini kita tebar satu-satu kok disepil ya satu-satu. Ada pokoknya ada. Oke, satu-satu yang kemudian dari satu-satu tadi itu sebagai monitor. Kita ada lagi tebar untuk kawan-kawan lain. Oke. Karena kita terdiri banyak kelas gitu kan. Gitu. Tapi sepengetahuan seorang Presma nih, apakah sudah ada apa yang tertampung yang melapor? Iya. Oke. Untuk sejauh ini yang melapor sih ada beberapa. Tapi tadi kita untuk penyelesaiannya masih harus apa ya namanya? Harus kemudian berdiskusi dengan PSGA hari ini. Jadi apa itu PSGA? Apa itu PSGA? PSGA UIN Raden Fatah yang perlindungan apa ya lupa juga aku banyak ini. Oke, PSGA pokoknya. PSGA UIN Ya. yang kemudian pada hari ini ya kita harus berbincang untuk kemudian menyelesaikan suatu problem. Problem ini kan tidak bisa kita ambil kesimpulan langsung nih mahasiswa ini bermasalah ini yang salah ini. Kita kan tidak bisa, kita harus ada dua sudut pandang yang kemudian bisa memutuskan suatu perkara. Oke. Untuk pelaku, berarti masih belum ada tindak lanjut yang lebih lanjut lagi ke pelaku terhadap yang dilaporkan ya? Masih didiskusikan katanya tadi. Untuk pelaku hari ini kan tadi untuk korban pun saya nggak tahu dan pelaku pun saya nggak tahu. Oke. Nah, bukan nggak tahu dalam artian saya tutup mata, tapi hari ini untuk monitor lebih lanjut karena hari ini kita fokus kalau kami di jajaran BPH dan beberapa menteri yang terkait itu fokus ke PBAK. Oke. Karena kami kemarin DL ke Jakarta terkait PBAK UIN Raden Fatah Palembang. Kan itu. Jadi masih dirahasiakan untuk Satgas ya, harus rahasia lah ya. Jangan kita umbar ya. Berarti prosesnya masih didiskusikan dan insya Allah akan ada tindak lanjut yang lebih tegas terhadap pelaku tentu. Ya harus kita tindak tegas Oke. kepada pelaku karena ini efek jera untuk mereka. Kemudian jangan main-main dengan UIN Raden Fatah Palembang. Oke, gitu kan. baik, dicatat. Nanti akan ada tindak lanjutnya. Kami tunggu tindak lanjutnya. Siap. Pada saat flyernya disebar mengenai seminar pelecehan seksual itu, saya sedikit terkejut karena kenapa isu ini dibahas? Mungkin memang dari Dema ada aduan, ada aspirasi. Tapi mengapa sih isu-isu yang kayak gini dibahas? Kenapa enggak yang lebih relate? Yang lebih relate. Ya? Oke, jadi kenapa sih isu yang kemudian kita gaungkan hari ini? Jadi kemarin sempat berdiskusi sebelum akhirnya kita
melakukan seminar. Karena tadi satu kemarin waktu kami konsolidasi dengan seluruh Presma di Sumatera Selatan, itu banyak yang kemudian menyuarakan tentang perundungan, tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kemarin juga buat statement seluruh Presma untuk kemudian melawan tindakan ini, tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian inisiasi dari kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan, karena hari ini berapa banyak sih orang yang kemudian depresi karena skripsi. Oke. Banyak sih. Nah, itu kemudian kami prihatin terhadap kesehatan mahasiswa hari ini. Kan kesehatan tubuh, yang kemudian hari ini kita bicara kesehatan mental mereka. Gitu. Kedepannya berarti bakalan ada seminar-seminar lainnya yang berdampak. Kita lanjutkan seminar-seminar lanjutnya untuk kemudian kita hari ini ya, benar kata Mbak tadi, lebih relate untuk kemudian ya hari ini kita tahu tekanan batin mahasiswa, nah, segala aktivitas dengan segala tekanan ekonomi, dengan segala tugas. Nah, kita harus kemudian memperhatikan kesehatan mereka. Itu kemudian insya Allah nanti di bulan 9 atau bulan 10 nah, kita bakal adakan seminar nasional yang akan dihadirkan orang pembicara yang luar biasa. Doakan saja. Amin. Tapi kami tetap menanti-nanti tindak lanjut yang lebih berimpact atau berdampak. Tidak hanya sebatas seminar yang dihadirkan 600 orang dan setengahnya pun tidak tercapai gitu. Sejauh ini kita baru bahas seminar satu ini tentang pelecehan seksual tuh. Oke, saya mau tahu tanggapan dari kakak terkait dengan pernyataan bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa hanya punya satu proker, yaitu PBAK. Bagaimana? Oh, itu pemikiran mereka atau? Ada pernyataan seperti itu. Oke, jadi kita bicara tentang bagaimana kemudian paradigma orang-orang yang kemudian ya kadang berpemikiran DEMA cuman prokernya cuman kemudian PBAK yang dianggap kemudian satu proker itu yang selesai ya biasa aja gitu kan karena mahasiswa baru. Tapi menurut kami hal itu kemudian memang benar dalam artian ini kemudian kita menyambut bukan mahasiswa yang kemudian satu orang bro, kita menyambut 5.000 orang mahasiswa yang kemudian harus kita persiapkan lebih totalitas. Itu kemudian kami lakukan perjalanan dinas ke UIN Syarif Hidayatullah. Iya, benar. Untuk kemudian membahas tentang PBAK ini. Untuk program kerja, mungkin kawan-kawan ini kurang update. Boleh, gitu. katakan update, gitu kurang mungkin. Ya, pantau-pantau Instagram DEMA. Ya nanti bisa lah di save WA saya. Boleh. Nanti WA saya di save, di situ kita ya setiap hari kita adakan kegiatan. Dan ingat kawan-kawan, hari ini ketika kita bicara tentang program kerja, itu bagaimana kemudian kita menyusunnya dan kita implementasikan di kehidupan kita. Hari ini bagaimana kemudian DEMA, mungkin Mbak tahu, kemarin diskusi dengan siapa ketua LPM ini? Marsanda ya. Tentang efisiensi anggaran yang kemudian kami memanage bagaimana kemudian tetap terjalannya kegiatan-kegiatan DEMA UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini seminar kesehatan, kemarin seminar kebangsaan yang dihadiri oleh Ketum Ansor, juga ada kripto, kita bahas tentang hari ini bagaimana pergeseran uang rupiah, kemudian ke kripto yang kemudian hari ini digagas, ada proyek yang besar dilakukan oleh BI, itu proyek uang yang kemudian di manage secara apa ya namanya, kalau itu tuh secara aplikasi mereka ya kurang paham karena bagian IT. Kita hari ini di bagian hukum, kalau bicara hukum ya oke lah kita masuk, tapi bicara tentang IT kan banyak yang kemudian harus dirombak. Nah itu yang kemudian hari ini kita mahasiswa harus kemudian melek terhadap perkembangan zaman. Kemarin mungkin kita kenalnya kripto ini secara paradigma ya judi dan lain sebagainya, tapi hari ini kemudian kripto itu akan menggantikan mata uang ke depannya, Bitcoin dan lain sebagainya. Itu kita harus melek bro, jangan sampai kita tutup mata. Ketika kita tutup mata kita bakal tinggal bro, gitu kan. Ya kalau mereka berparadigma program kerja DEMA cuman
PBAK, ayolah bro, kita gabung, kita duduk, kita sharing-sharing, kita ada secret, kita ya ada kosan untuk kemudian kita siapkan diskusi. Dan kami hari ini berbicara bukan ya berdiskusi bukan harus kami tampakkan ke depan kamera selalu gitu kan. Oke. Karena memang ya sangat miris kalau yang diketahui adalah cuman PBAK, sedangkan PBAK itu bukan hanya sekedar proker tapi kewajiban kan, Iya, regenerasi terus. Oke. Jadi mungkin PR-nya boleh dicatat nanti. PR-nya adalah informasi yang dilakukan oleh DEMA masih kurang maksimal, belum tersosialisasi sehingga proker-prokernya belum terdengar sampai jauh. Oke, tadi Mbak, sebelum kita jauh ya. Boleh. Jadi kemarin kami melakukan DL ke Winsarif Hidayatullah, kemudian mereka sudah memiliki website yang kemudian sangat luar biasa ditampilkan di IG. Kemudian bisa di-share tentang ya tadi definisi dan kegiatan-kegiatan DEMA-nya. Nah hari ini Mbak, ya itu tadi kami sering berdiskusi dengan LPM Hua, sahabat pers dan lain sebagainya untuk kemudian ya kemarin saya mau naikkan berita dan lain sebagainya kan. Jadi kita hari ini harus berdayakan UKMK yang ada di Winraden Fata Palembang. Kemudian saya sering sharing dengan sahabat-sahabat khusus Mas Anda itu terkait berita. Jadi benar itu suatu PR lah untuk kami kemudian harus kami jalankan ke depan. Kira-kira apakah sudah berjalan pengerjaan websitenya? Apakah sudah ketahuan kapan launchingnya? Mungkin untuk launching dan ini hari ini kita bahas bagaimana kemudian website itu isinya apa saja sih. Kita gunakan website ini untuk apa sih dan lain sebagainya. Ini masih tahap perbincangan karena konsentrasi kawan-kawan hari ini saya selaku Presma membagi mereka. Ada yang hari ini kami ya harus persiapan PBAK. Kemudian tadi yang saya bilang PBAK ini bukan, ini saya spill ya, PBAK itu bukan kita laksanakan secara seremonial 3 hari. Ini kemudian sudah kami bincangkan dengan pimpinan Winraden Fata Palembang. Itu PBAK insya Allah secara maksimal kita laksanakan 99 hari. Oke. Jadi tagline awalnya kita rubah menjadi 99 hari pertama di Winraden Fata Palembang. Oke, konsep baru tahun ini ya. Oke. Ya, kita beralih ke PBAK karena pembahasan kita tadi menyinggung tentang PBAK, kita butuh informasinya, kawan-kawan mahasiswa baru butuh informasinya. Jadi bagaimana proses persiapannya sejauh ini? Sudah apa saja? Sudah nyampe mana saja? Oke, pertama ini bakal ditayangkan ya? Iya. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Winraden Fata Palembang yang sudah kemudian melakukan registrasi di Winraden Fata Palembang. Kami Dewan Eksekutif Mahasiswa Winraden Fata Palembang akan menyambut adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian di Winraden Fata Palembang, kampus biru Sumatera Selatan yang paling kami cintai. Nah, mungkin nanti bisa di-share. Boleh. Nah, kita hari ini ayolah kita sama-sama menjadi bagian keluarga dari Winraden Fata Palembang. Nah, terkait PBAK hari ini, mungkin nanti yang tadi aja di-share karena kita hari ini ya tahap perbincangan. Kami sedang melakukan rapat. Hari ini sebulan lebih. Kemarin setelah kami DL itu tanggal 1 Juni. 1 Juni kami melakukan DL. Bagaimana kemudian PBAK ini Mbak kami konsep tetap sesuai Dirjen Pendis. Pertama, tahapan 60 hari. Pertimbangannya banyak suatu hal dan kita kekurangan waktu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita harus kerjakan di Winraden Fata Palembang. Contoh administrasi, permakalahan, skripsi dan lain sebagainya. Itu banyak loh. Dan kita tidak bisa berbicara tentang bagaimana kemudian kita mempelajari secara otodidak. Percuma ada DEMA Winraden Fata Palembang. Nah, itu kemudian harus mengayomi mereka. Nah, kedua, kami mengajukan 100 hari. Tadi disepakati kemarin 99 hari. Nah, untuk 1 semester itu kenapa kami bilang kurang efektif? Karena itu kita bakal menghadapi UAS, akademik lainnya yang kemudian rasanya kurang efektif. Nah, itu kemudian kita konkretkan karena kita kampus Islam. Nah, ini perlu highlight ya, boleh. 99 Asmaul Husna. Itu kemudian nah ini poinnya. Kemudian kita berbicara tentang nama-nama kebesaran Allah, nama-nama agung Allah, yang kemudian hari ini kita bawa 99 hari pertama di kampus Winraden Fata Palembang. Nanti untuk konsepan harinya, Kak, banyak nih ya ini bahasa Palembangnya, nak.
Kak, banyak nih ya nih kok 99 hari kami habiskan untuk PBAK. Tidak mencak itu. Nanti kita atur, Ya. kita konsepkan ini dalam progres perampungan untuk kemudian kita bawa ke rapat pimpinan satu kali lagi. Oke. Tuh. Berarti fixnya 99 hari. Untuk yang lainnya ya, tapi untuk seremoni, untuk kemudian 3 hari tetap kita Tetap laksanakan. ada ya. Tadi berbincang dengan Sekretaris Jenderal DEMA, ketemu tadi di fakultas untuk kemudian ya lebih kurang kami sedang persiapan ini menyiapkan untuk kemudian melaksanakan PBAK nanti. Tadi ya kami pantau-pantau grup itu di bulan 8 ya biasanya gitu. Iya, biasanya. Nah, di bulan 8 nanti tanggalnya kita spill lah nanti ya. Oke. Berarti dari progresnya masih dalam perbincangan tapi sudah ada konsep secara kasar. Untuk konsep sudah konkret menurut oke, kami, tapi konkret. belum bisa kami sebarluaskan karena kami sudah berniat untuk kemudian tadi legacy yang bakal kami tinggalkan, panduan untuk kemudian PBAK di tahun-tahun yang akan datang. Itu legacy yang pertama yang bakal kami tinggalkan. Jadi nanti mereka Dema-dema ini bakal baca buku saja, Mbak. Baca buku yang kami tinggalkan. Nah, ini buku yang akhirnya nanti di bulan sebelum Pemira kita bakal adakan World Dema Winraden Fata Palembang. Gitu. Seluruh UKMK kita tampilkan, seluruh kegiatan kemahasiswaan kita bakal tampilkan dalam satu ruang lingkup. Mari kita bersatu. Oke, agung sekali cita-citanya. Untuk informasi yang bakalan masih belum fix, untuk sisa-sisanya itu bakalan kami peroleh dari mana? Oke, mungkin bisa untuk maba-maba hari ini kan sudah ditata grup untuk kemudian diakomodir oleh Menteri Kominfo Winraden Fata Palembang. Nah, jadi itu bisa dipantau melewati grup informasi-informasi terkait mahasiswa baru. Di grup ya? Ya, Grup. itu ada grup maba. Itu saya mandatkan. Ini saya mandatkan langsung kepada Menteri Informasi daripada Dema Winraden Fata Palembang, Menteri Kominfo, sebagai pemegang untuk menginformasikan kepada seluruh mahasiswa baru. Nah, untuk kemudian bisa dipantau lagi melalui Instagram kami. Selaku Ketua Dema dan juga ya Instagram menteri-menteri banyak itu yang di follow, cari saja nama-namanya. Kalau Instagram kita janganlah ya di-spill ya. Apa boleh di-spill? Boleh dong, boleh. Okay. Nanti ditulis di editingnya. Boleh. Ini kan informasi, kita harus butuh yang valid dan official gitu. Jelas informasi yang valid cuman ada di IG Dema Winraden Fata Palembang dan Win RF yang dipegang oleh Humas. Oke. Dan LPM Uhwa. Benar. LPM Uhwa. Oke. Apa kita? Balik lagi ke seberapa siap, karena di beberapa tahun belakang terulang kembali lagi banyak calon mahasiswa atau mahasiswa baru kita itu yang selama 3 hari seremonial itu mengalami sakit, pingsan, dan kami menyayangkan sekali tanggapan dari Dema itu kurang sigap dan kurang proper. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Iya. Oke, jadi kemarin Mbak jam 4 bukan jam 4, jam 2 sore kami sudah nerbang ke drone. Oke. Jadi kami pantau-pantau sekilas lokasi PBAK, baik itu kita belum tahu ya, di kampus A atau kampus B. Iya. Ini masih menjadi pertanyaan biar kawan-kawan ada persiapan. Jadi tapi ini info lebih lanjutnya ya PBAK dilaksanakan di kampus A tetap. Oke. Itu valid. Lanjutnya. Itu ya. Masih ada perbincangan Mbak lagi. yang menanggapnya, karena kan Mbak yang bisa membedakan valid atau enggak. Kalau didapatkan dari ketua Dema valid atau enggak, itu kan bisa disimpulkan. Di kampus A, baik. Yang jelas kemarin drone sudah kita terbangkan untuk kemudian melihat lokasi-lokasi mana dan bagaimana konsepan. Kita siapkan tenda-tenda untuk kawan-kawan untuk makan, minum dan lain sebagainya. Makan minum itu bukan secara bagaimana kemudian kita siapkan, enggak. Kita siapkan bagaimana kemudian menata jangan sampai macet di depan. Ya, kemacetan itu. Mereka nanti berjualan bisa di tempat-tempat yang kita sediakan. Karena hari ini kita harus memanfaatkan lokasi yang yang ada di kita. Jadi sudah kami scan dan bagaimana kemudian pos kesehatan. Itu tadi Mbak yang kita bilang. Hari ini Menteri Kesehatan Winraden Fata Palembang hari ini bekerja secara ekstra. Dan bagaimana kemudian persiapan PBAK nanti. Ini insya Allah
tadi Sekjen informasi ke saya harus ikut hadir dalam rapat perbincangan lebih lanjut PBAK perdana lah ini, karena kemarin saya rapat dengan beberapa menteri yang terkait. Kenapa kemudian menteri yang terkait? Karena hari ini ya menteri-menteri itu ada yang KKN dan sebagainya kan. Jadi yang ada di Palembang kita ajak rapat kemarin perdana. Nah, tapi malam ini kita rapat perdana untuk seluruh Kementerian Dema, Winra dan Fatah Palembang. Gitu. Berarti setidaknya ada persiapan terkait ke isu tersebut ya, kesehatan itu ya? Iyalah, nanti kan kita harus memperhatikan dari mereka datang sampai mereka pulang dengan selamat. Intinya PBAK ini bukan ajang untuk kemudian paradigma yang kemudian PBAK ini menyiksa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian kita ciptakan riang gembira dalam PBAK dan mereka mendapat ilmu yang harus mereka dapat. Contoh pengurusan akademik di Winra dan Fatah Palembang bagaimana. Terus bagaimana kemudian mengurusi administrasi di Winra dan Fatah Palembang, di kampus dan sebagainya. Apakah gambarannya akan sebosan kuliah iftitah? Enggak lah ya seharusnya ya. Semoga. Karena ketua Demanya pun membayangkan dalam imajinasi ketua Dema sendiri, PBAK itu malah asik di dalam. Kita lihat ya. Kita buktikan. Kita tunggu. Balik lagi ke konsep tadi. Pembahasan tentang konsep. Konsep tadi kita sudah ada pembincangan dari kunjungan dari Syarif Hidayatullah, sudah ada perbincangan. Dan apakah untuk ke rektorat sudah ada perbincangan? Rapat segala macam dengan rektor atau wakil rektor? Hari ini kemudian Mbak, terkait konsepan itu tadi kan saya bilang, itu sudah kami lakukan rapat dengan pimpinan, khususnya WR3 karena bidang kemahasiswaan, dan kami DL itu bukan sekedar DL, jalan tiba-tiba ya menghabiskan anggaran dan sebagainya, tapi kami harus ada pertanggungjawaban. Nah, kemudian itu tadi, konsepan yang kami bawa ada 60 hari, 100 hari, kemudian dikerucutkan menjadi 99 hari. Ada 1 semester dan diterima alhamdulillah 99 hari. Kemarin kami melakukan rapat dengan WR3 itu tadi, dengan WD 3 seluruh Winra dan Fatah Palembang 9 fakultas itu sudah kami lakukan rapat. Dan kesepakatan di dalam forum itu 99 hari untuk PBAK ini. Nah, tapi kita sekarang berbicara bagaimana kemudian konsepan hal yang terdekat. Bagaimana kemudian PBAK ini yang 3 hari itu sesuai Dirjen Pendes itu yang kita bicarakan hari ini. Kalau 99 hari itu tanggung jawabnya Dema, Winra dan Fatah Palembang untuk mengimplementasikannya. Jika nanti akan ada pembincangan lagi dengan pemegang kewenangan dan kebijakan kita, rektor atau wakil rektor, dan akan ada bentrok antara konsep yang kakak ajukan dan diajukan oleh wakil rektor, itu bagaimana kebijakan ketegasannya? Jadi sebelum kami DL itu sudah kami bahas dengan pimpinan. Malah mereka sepakat ketika ada gebrakan baru yang kemudian bermanfaat, berdampak untuk kampus Winra dan Fatah Palembang. Nah, itu tadi kami berani untuk kemudian mengajukan. Insya Allah, memang setiap diskusi pasti ada perdebatan, ada berbeda pendapat. Nah, tapi bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini baik atau buruk? Contoh kami kemarin kan kami mengajukan 100 hari. Tapi kemudian sesuai mengacu pada Asmaul Husna itu 99 hari. Nah, berarti kan kita ketemu titik tengah. Ketemu titik jalan terbaik. Kita harus beda lah dari Uin Syarif Hidayatullah. Enggak harus kita mengadopsi ini, harus kemudian ke ini enggak. Enggak plek-ketiplek ya. Yalah, harus kreatif lah kita. Berarti dari rektorat dengan Dema satu tujuan satu suara? Untuk PBAK iya. Tapi untuk yang lain ya kita tetap harus menjadi sosial kontrol. Mantap. Untuk mereka. Nah, terkait dengan efisiensi, kebetulan majalah kita tahun ini itu bahas efisiensi. Apakah akan foto ketua Dema dimasukkan ya? Untuk apa itu? Yang majalah. Untuk terkait efisiensi, apakah PBAK akan berjalan lancar 99 hari, 3 seremonial? Apakah terdampak atau tidak? Berarti kita berbicara tentang hari ini efisiensi anggaran. Ya, kita ketahui pada tanggal 16 Februari kemarin kita melakukan aksi besar-besaran di DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait protes
terhadap efisiensi anggaran ini. Kemudian kita selaku mahasiswa telah memprediksi bahwasanya anggaran kemahasiswaan pasti kena. Anggaran kemahasiswaan pasti kena potong dan lain sebagainya. Tapi hari ini bagaimana kemudian kita harus kreatif, inovatif, dan juga harus gercep untuk kemudian dalam situasi apapun kita harus bisa mencari jalan solusi yang terbaik. Untuk PBAK sendiri, alhamdulillah Mbak, bisa kita laksanakan secara maksimal. Mungkin nanti ya tadi ada gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh DEMA yang kemudian kita diskusikan dulu dengan pimpinan disetujui atau tidak. Nah, itu mungkin ya. Masih ada obrolan ke atas lagi berarti. Ya, karena masih panjang lah untuk bulan 8 ya. Masih ada 1 bulan lebih lah ya. 1 bulan itu berarti kalau 1 bulan lebih itu berarti ya bisa di pertengahan PBAK ya. Boleh. Berarti tadi efisiensi tetap ada potongan dengan cita-cita yang agung yang kita harapkan, diharapkan tetap bisa beradaptasi dengan potongan yang ada. Ya menurut kami sih potongan itu sekalipun kita harus menangis darah sesuai kebijakan yang nggak bisa karena hari ini ya sudah ditetapkan. Mau apa lagi, kita tinggal bagaimana mencari solusi untuk hal yang akan kita hadapi ke depan. Itu tadi kami sedang berbincang solusi terbaik untuk program yang kita jalankan. Insya Allah sudah ketemu titik solusi terbaiknya. Kemarin dengar dari atasan dari orang-orang rektorat konsep tentang oprek UKMK terkait PBAK ini akan ada perubahan regulasi, perubahan waktu timeline atau gitu, itu bagaimana? Apakah Open sampai rekrutmen untuk UKMK? Iya. Oke. Ya, untuk perhatian lebih lah untuk kawan-kawan UKMK yang kemudian harus kita hari ini bagaimana memberi ruang untuk mereka bisa berinovasi, bisa kemudian menampilkan apa yang mereka bisa untuk kemudian dilihat oleh adik-adik. Nah, jadi ya memang benar yang dikatakan pimpinan bahwasanya kita siapkan ruang untuk kawan-kawan UKMK. 19 UKMK ini UKMK yang luar biasa. UKMK yang kemudian harus kita berdayakan. Nah, tadi kita berikan space waktu, space ruang agar kemudian mereka bisa menarik mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih, orang-orang di depan, contoh Mbak Hos ini, Mbak Nisa ini bukan orang yang kemudian hari ini masuk UIN Raden Fatah Palembang, besok langsung menjadi host, besok menjadi orang hebat. Enggak. Tapi beliau berproses dulu di LPM UHUA, kemudian ya mengikuti proses. Itu yang dibilang, saya ingat suatu pesan dari guru saya, hari ini menjadi ayahanda kami, menjadi panutan kami. Kemudian beliau berpesan, setialah kepada proses, maka proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi ya kami setialah proses hari ini. Jadi ayolah gabung ke UKMK yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Karena UKMK yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, saya sudah melihat itu ada potensi yang bisa kawan-kawan jajahi, bisa nambah ilmu, bisa memperkembangkan diri. Contoh LPM UHUA, ketika kalian bisa menulis dan lain sebagainya, bisa menjadi wartawan dan lain sebagainya. Gitu ya? Iya, benar sekali, tepat. Untuk berarti UKMK tadi ruang inaugurasi dan stand akan tetap ada? Ya, ada. Harus ada. Kalau enggak ada, kita yang DEMA yang kena. Iya, soalnya kemarin ada isu mengatakan bahwa oprek akan dialihkan di 6 bulan berikutnya setelah dari 99 hari ini. Siapa yang bilang? Ada atasan kami, ada Syanda kemarin wawancara. Akan ada. Atasan siapa? Dari rektorat. Rektorat. Iya. Itu mengatakan bahwa oprek tidak berlangsungnya tidak bersamaan dengan PBAK. Ini rektorat berarti rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 3. Oke. Ya mungkin dari beliau ya sudah disampaikan untuk open recruitment. Nah, tapi tadi ini kan masih panjang jangka waktu untuk kita berdiskusi beliau sebelum terjadinya PBAK ini. Kemudian hari ini memang harus kami konkretkan dengan pimpinan. Memang kemarin ada space untuk kawan-kawan untuk open recruitment. Tapi kan hari ini kita ketahui bahwasanya kawan-kawan sering melakukan open recruitment itu ketika PBAK seremonial. Nah, itu yang menjadi kultur budaya di kita UIN Raden Fatah Palembang. Nah, ini harus kami kemudian perhatikan. Jangan sampai
ya nanti bersinggungan dengan ketua-ketua UKMK. Itu tidak boleh lah, kita harus ya damailah hari ini. Ya, apa kita sikut-sikutan dan sebagainya. Oke, kita solusi terbaik lah. Oke, kita simpulkan dari DEMA sendiri, kultur atau budaya yang oprek di saat PBAK itu masih akan tetap ada. Insya Allah kita bakal sesuai regulasi dan sesuai obrolan kita tadi. Memang ada nanti open recruitment space waktu untuk kawan-kawan di sana. Tapi bukan open recruitment lagi namanya ya. Oke. Nah, open recruitment itu biasanya dilakukan sembari berjalannya PBAK gitu kan. Nah, nanti kita obrolkan lah. Oke, beralih ke wadah aspirasi, isu berikutnya. Apakah setuju DEMA adalah wadah aspirasi? Ya, sangat setuju lah kawan-kawan. Tapi ingat, kami juga manusia, begitu. Kemudian perlu. Tapi ketua, ini sering lihat di TikTok. Ketua biasanya menangis hanya di malam hari, yang kemudian menuangkan segala keluh kesah. Tapi kawan-kawan, benar tadi Mbak dibilang, DEMA sebagai wadah aspirasi. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang kemudian takut untuk mengadu, takut untuk kemudian berbincang, segan lah dengan pimpinan. Nah, hari ini kan DEMA tadi sebagai penyambung lidah. Kawan bisa kemudian ya datang bercerita. Tadi fungsinya kawan-kawan tidak mungkin langsung kenal dengan kawan-kawan DEMA, menteri-menteri DEMA tanpa adanya sambung tangan dari kawan-kawan UKMK gitu kan. Jadi kawan-kawan UKMK nanti kenal dengan ketua DEMA, nanti dibawanya kita sampaikan keluh kesahnya dan lain sebagainya. Itu kan perlu namanya. Untuk aspirasi, kalau dalam KBBI itu adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang mendatang. Kalau kami mengharapkan bahwa DEMA ini tidak hanya sekedar menampung aspirasi kawan-kawan, karena septic tank pun kalau dari laut bercerita itu bisa menampung. Oke, kami berharap ada tindak lanjutnya. Oke, ya sejauh ini pendapat dari Presma sendiri, apa yang dimaksud dengan wadah aspirasi? Ya, hari ini kami tadi satu otak nih bro, kita satu otak, dan beberapa otak lainnya, ketua-ketua lainnya, menteri-menteri lainnya kan itu pasti memiliki kesalahan, memiliki kebijakan yang kemudian harus dikritik. Tadi kami open sekali ketika kawan-kawan menyampaikan kritik dan saran. Tapi jangan sampai ya, ketika sudah menyerang personal. Kenapa kami bilang personal? Biasanya personal ini sangat kemudian mudah ada ketersinggungan. Karena hari ini yang sering tidak bisa dihadapi oleh pemimpin-pemimpin sekalian. Pemimpin itu sangat identik dengan ya ketika kebijakannya salah, orangnya yang malah kena hujan. Yang malah kita lihat hari ini ya kebijakannya yang salah. Itu yang kemudian hari ini DEMA, saya sampaikan hari ini, ketika ada kritik saran kami welcome, kami terbuka, dan kami bakal mengintrospeksi diri kami, dari mana kami yang salahnya, bagaimana kemudian harus kami mencari solusinya. Kita diskusikan bersama. Ketika Pres, konsepan PBAK ini kurang menarik Pres tahun ini, ayolah kita berdiskusi, berdiskusi. Tapi perlu kawan-kawan ingat, ketika kita menyampaikan aspirasi dan aspirasi kita tidak diterima atau seluruhnya tidak diimplementasikan, itu bukan malah harus kita bersinggungan. Itu malah hal yang luar biasa ketika kita sudah menyampaikan aspirasi, tapi aspirasi kita dicerna dan kita pasti selaku DEMA menyaring, ini baiknya gini, ini baiknya gini, dan jadi satu gebrakan yang sangat luar biasa. Ya, kami welcome lah untuk aspirasi, aman lah itu ya. Jadi wadah aspirasi itu apa menurut Presma? Ya, bagi kami wadah aspirasi ya saran dan kritik dari kawan-kawan lah atas suatu keluhan yang ada. Iya, keluhan juga ya, kebijakan kami yang salah, tindak tanduk kami yang salah, gitu kan. Oke, kalau sejauh ini adakah aspirasi yang ditampung dan tuntas? Kalau boleh sebut satu aja. Satu ya? Satu aja. Tadi sampai gini ya, bingung aspirasi mana yang harus saya spill ya? Iya. Oke. Jadi aspirasi yang kemudian hari ini menurut saya sudah nggak harus ya ternyata kami ucapkan sudah tuntas atau sebagainya. Penting kami sudah
jalankan ya. Oke. Jadi terkait hari ini bagaimana kemudian penyampaian sekretariat. Ini kita spill ya. Penyampaian sekretariat yang kemudian tidak tuntas-tuntas. Kemarin renovasinya bulan sekian itu sudah kami sampaikan. Dan kami nggak harus ini kita sampaikan ya ke WR3 pakai ini. Enggak. Kami penyampaian secara ya dari kami Sekjen kemarin. Sekjen saya terus juga beberapa menteri yang ikut hadir menyampaikan, Pak, ini kapan sekretnya? Nah, bisa di cross check hari ini sudah proses pembersihan untuk kemudian sekret dapat difungsikan. Nah, itu aspirasi yang kemudian dari kawan-kawan UKMK yang kami tampung, kami sampaikan. Tapi secara depan kamera ya kami tidak harus lah ya, karena saya ingat pesan guru saya di waktu di pondok dulu, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu gitu kan. Itu. Berarti ada beberapa aspirasi yang dikira sudah dikerjakan. Tapi kalau dari pandangan Dema, apakah itu tuntas? Ya kami kira tadi Mbak, aspirasi itu kan bukan malah ini ya, menurut saya. Ketika kita menyampaikan suatu aspirasi, kita harus kekeh dengan pendapat kita, gitu kan? Harus dengan keinginan kita. Tapi dari sudut pandang yang kita kritik, kita beraspirasi, mereka kan ada sudut pandang lain, yang akhirnya kemudian mereka memilah dan memilih dan mencari solusi yang terbaik. Nah, contoh sekret nih, sekret. Kami pengennya gini. Tapi kan dari pandangan WR3, dari pandangan rektorat dan lain sebagainya, pasti ada pandangan tersendiri. Alhasil kita temu titik tengahnya kemarin. Oh, sekret tuh gini. Ternyata untuk kemudian ini merapikan poin yang kami dapat dari WR3. Tapi keinginan dari kawan-kawan, kami juga Dema, pengennya kemudian secara secara fungsi sekret itu ya tempat kita bernaung, berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada pandangan lain. Ya menurut kami ini sudah menemukan jalannya tersendiri. Kami sudah menyampaikan aspirasinya dan sudah mungkin ada pandangan dan kebijakan dari pimpinan untuk kemudian menerapkan sekret ini lebih baik ke depannya. Ya, harapan kami kemudian ayolah kita sama-sama kita huni sekretariat baru kita yang kemudian hari ini sudah dirapikan untuk kemudian tempat bernaung kita. Kukira sekret ini sudah menjadi rumah bagi kita semua untuk kemudian melahirkan ide-ide, gebrakan-gebrakan baru di UKMK yang ada, gitu Mbak. Oke, berarti terkait dengan tadi yang nyinggung duluan tentang sekretariat kakak ya. Oke, membahas tentang itu dikiranya sudah ada kebijakan yang dikeluarkan yaitu SC. Apakah demikian jika ada statement yang mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut, keputusan disetujui tersebut tidaklah adil, bagaimana? Tadi bicara tentang adil itu bukan satu tambah ada gorengan, itu gorengan ya. Okay, ya. Ada gorengan satu tiba-tiba harus dibagi dua, enggak ya? Nah, gini loh, saya ingat suatu suatu hal yang kemudian anak SD uang jajannya 1.000. Balance dong dengan apa yang kemudian harus dia jajankan. Nah, ini orang tua mengasih uang jajan ke anak SD 1.000 rupiah. Nah, anak SMP nggak mungkin dong 1.000. Yeah. Berarti konteks adil nggak harus sama, gitu kan? Konteks adil dalam artian sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita hari ini, kawan-kawan UKMK, kawan-kawan Dema, kita butuhnya sekret, gitu kan? Benar. Nah, tapi hari ini kemudian ada pemikiran, ada kemudian hati nurani dari WR3 untuk kemudian merenovasi gitu kan. Merenovasi untuk kemudian lebih baik ke depannya. Apa salahnya? Kita coba dulu gitu kan. Tapi kami hari ini bukan malah membela WR3 dan lain sebagainya. Kami juga menyampaikan aspirasi yang sama. Kami juga butuh tempat bernaung. Hari ini Dema berapa lama sih nggak ada sekret gitu kan? Alasannya direnovasi. Tadi kami sampaikan aspirasi itu untuk segera realisasikan sekret itu. Alhamdulillah tadi kami cross check kemarin Mbak, tepatnya sore setelah kami terbangkan drone itu sudah ada pembersihan. Lantai 4 sudah bersih, lantai 3, lantai 2 kemungkinan hari.
dapat disimpulkan bahwa adil tidak berarti sama rata. Iya, nggak harus sama rata. Tapi yang nyatanya yang keluar sekarang itu sama rata. Sama rata dalam artian, sekretnya. Iya, sekret. Kita singgung sekret tadi yang pertama. Kemudian kemarin pembagian, sorry ya aku bahas lagi ini kalau kesalahan. Pure dari aku pribadi nggak membawa nama LPM Kuat terkait dengan pembagian apa sih barang-barang yang dari WR3 kami dapat sound ya. Itu sama rata kebetulan iya dan tidak di bagian dema ya, kemarin kebijakannya dibilangnya bahwa akan ada barang-barang yang dikasih tapi tidak sesuai kebutuhan ya ternyata. Jadi ya ini harus diluruskan lah. Boleh. Jadi Mbak, ya di pagu anggaran itu kan ada yang beberapa yang disetujui, ada yang belum disetujui. Kenapa? Karena kita kan RM, rupiah murni. Nah, jadi sound system ini memang sudah untuk diberikan kepada kawan-kawan. Nah, kalau tadi Mbak sama rata, alhamdulillah Dema hari ini dapat drone. Nah, untuk nantinya PBAK. Nah, dan kami dapat sound system. Nah, itu kan bukan anak emas, tapi yang kemudian hari ini kebutuhan dari Dema harus kemudian harus diperhatikan. Itu pertama poinnya. Nah, untuk yang diajukan oleh kawan-kawan kemarin itu sedang diproses. Yang sejauh ini kami follow up. Contoh, ini kan kami dari UKM KPBM. Kami butuhnya lapangan, kami butuhnya NEN. Ini saya menyampaikan juga ya, karena waktu kemarin saya wakil ketua umumnya. Butuhnya NEN dan lain sebagainya. Ini sedang dalam tahap proses. Proses untuk disepakati dan disetujui oleh pimpinan yang di atas, bagian keuangan dan lain sebagainya. Nah, nantinya ketika memang sudah ada barang, pasti dibagikan. Nah, gitu. Berarti akan ada? Kurang tahu ya, kita lihat ke depan. Oke. Masih tahap proses. Semoga saja karena amin. Iya, amin. Semoga saja. Karena kalau dibilang sesuai kebutuhan jelas tidak tepat. Benar. Gitu. Terus meninggalkan tentang sekretariat segala macam itu, kita beralih ke kalau aspirasi, wadah aspirasi tadi. Kalau di Dema sendiri menampungnya bagaimana? Suara seperti apa yang didengar Dema sehingga kawan-kawan mahasiswa itu bisa menyuarakan? Tadi katanya sempat disinggung bahwa mungkin ada dari mahasiswanya takut untuk menyuarakan gitu. Jadi suara seperti apa yang didengar dan kemudian ditampung? Suara seperti apa yang didengar yang ditampung? Ya kita nggak membedakan. Tinggal kawan-kawan menyampaikannya lewat mana gitu kan? Emang seharusnya lewat mana? Enggak, Mbak. Jadi gini maksud saya. Ketika kawan-kawan menyampaikan dari mahasiswa yang kenal dengan kita, gitu kan? Mas, kami sampaikan ke sini ya. Tolong teruskan ke Presma. Nah, Presma ketemu nggak sama dia? Belum tentu dong. Nah, berarti yang penyampaian ini pasti sudah ditambah atau dikurang. Berarti belum konkret. Nah, maksud kami ketika kawan-kawan ingin menyampaikan aspirasi, ayo kita ketemu. Pres, izin. Kita ada IG, kita ada WA, kita ada Facebook nggak main ya? Lupa saya. IG, WA, TikTok. Nah, saya sekarang aktif di IG dan TikTok. Nah, silakan disampaikan. Kita ketemu, kita cari, kita diskusikan gitu. Nggak ada pembedaan suara-suara. Tinggal bagaimana kawan-kawan speak up untuk kemudian menuangkan aspirasi mereka. Ketika kalian diam, ya kami nggak tahu gitu, nggak tahu permasalahannya di mana. Malah ketika kawan-kawan diam, ya kami bingung kebijakan yang kami hari ini, kami selaku ketua Dema ini berarti sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi ketika kawan-kawan menyampaikan aspirasi, berarti kami sedikit lebih enak bahwasanya hari ini kebijakan yang kami keluarkan itu sudah dilirik oleh seluruh elemen mahasiswa di Uniradin Fatah Palembang. Dikatakan tadi bahwa bisa langsung saja ke Instagram, benar ya? Nah, itu berarti nggak ada koordinasi kah bagaimana administratifnya atau siklusnya untuk sampai kemudian aspirasi ini sampai? Berarti langsung harus bisa langsung. Kalau kita pejabat, kalau kita pejabat di ini mungkin ada TA dan lain sebagainya. Tapi kan hari ini kita sama-sama rekan mahasiswa. Jadi ya saya kira di Instagram bisa disampaikan. Tapi mohon maaf pada kawan-kawan, memang ya kita sama-sama harus kemudian saling melihat sudut pandang. Ya siapa tahu saya lagi sibuk dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan gitu kan. Beberapa kesempatan kemarin kawan-kawan UKUA itu ada yang ngeliput tentang kegiatan-kegiatan di
universitas kita ya, terkait kemarin terakhir itu ada penanaman pohon. Oke. Jadi kami cukup kebingungan untuk mencari informasinya. Kami DM ke Instagramnya Dema Winraden Fatah Palembang dan dijawab katanya langsung saja kepada Presiden untuk tanya jawab itu. Kalau menurut kami ya, tupoksinya yang lebih berhak untuk itu adalah kementerian yang bersangkutan. Nah, tadi dibahas juga, kita bahas tentang Kementerian Kesehatan, langsung ke Demanya langsung. Demanya ngelempar ke kementeriannya, itu gimana jadinya? Jadi untuk kemudian Mbak, ini kan terkait IG Dema, memang hari ini IG Dema kan sedang dipegang oleh Kominfo. Tadi banyak ya DM yang kemudian tidak sempat terbaca. Ya kami mohon maaf lah hari ini. Nah, di situ kan ada di hashtag atau apa itu tuh? Hashtag ya? Iya, ada hashtag. Ya, presiden mahasiswanya siapa. Nah, silakan diklik itu, silahkan sambungkan ke kami. Ketika memang harus ada di bio. Di bio ada IG kami tercantum, silahkan hubungi kami. Ketika memang ya IG Dema kan berapa ribu mahasiswa yang mengikuti kan, sahabat. Kita nggak tahu dalam IG itu. Saya pun hari ini sering memantau juga IG Dema itu, kemudian ya riuh di dalam sana. Banyak DM yang kemudian belum sempat terbaca. Ya tadi bio-nya ada, Instagram saya, Instagram Wapresma, ya Instagram Sekjen dan lain sebagainya ada di sana, silakan dihubungi. Diklik aja lah, pasti muncul. Nah, kemarin izin ya, boleh. IG kita sebut ke ini. Boleh. NSTH. Boleh langsung to the point, ke Presmanya langsung kita. Boleh lah. Terkait aspirasi lagi. Bagi kemana sih berlarinya aspirasi yang tidak ditindaklanjuti atau mungkin hanya ditampung atau belum ada progresnya sampai sekarang? Ini yang saya tanyakan Mbak dengan Mbak. Jadi ya beberapa kali yang kemudian hari ini kita Mbak bertanya aspirasi yang kemudian kami tidak tindak lanjuti. Nah, ini info yang Mbak dapat dari mana dan kemudian adakah aspirasi yang lebih lanjut tadi dicatat atau Kak ini yang belum ditindaklanjuti? Karena kita tadi saya bahas saya manusia biasa yang kemudian mungkin kawan-kawan juga lupa, ya silakan disampaikan sekarang. Kalau aku ya relate dengan kehidupan organisasi mahasiswa UKMK segala macam itu, saya menyinggung tentang dana DIPA. Kemarin kita sempat ada konsolidasi kan, terus ada dikasih sama WR juga dikasih ruang untuk diskusi terkait dana DIPA dan disimpulkan bahwa memang ada potongan efisiensi dampaknya dari sebelumnya 10 juta untuk UKMK turun ke 7,5 juta per kegiatan kami kemarin. WR datang dan menginformasikan 5 juta. Nah, itu aspirasinya bagaimana? Itu 5 juta itu kemungkinan kotor ya, ada PPN segala macam dan dipergunakan dalam sisa periode ini 6 bulan ke depan dan hektik sekali kan itu oprek juga ada banyak kegiatan. Itu tanggapannya gimana itu aspirasi itu? Ini baru saya dengar karena tidak ada yang menyampaikan. Kan baru dengar. Yang masalah 7.500.000 itu kan sudah kita rapatkan di ini kan sudah kami tampung dan kami sambungkan untuk ke WR3. Nah, tapi ini yang 5 juta turun lagi 5 juta ini baru ini saya dengar. Jadi ini saya komunikasikan segera, kita tindak lanjuti untuk kemudian kita bahas nanti semoga saja dalam waktu dekat kita bisa bertemu dengan WR3 seluruh KMK, kita bincangkan di sana. Ya harapan kami kemudian seluruh kawan-kawan UKMK, ketua-ketua itu ketika kita sudah ada ruang untuk menyampaikan aspirasi, ya silahkan dimanfaatkan. Jangan kayak kemarin banyak yang diam ya. Banyak yang diam. Ya, benar sekali. Masa Dema lagi yang harus kemudian, ya Dema harus kemudian menyampaikan aspirasi kawan-kawan. Ya, perpanjangan lidah kan? Kami, tahu kami penyampaian lidah, tapi yang dialami Dema, ya harus kami sampaikan juga. Dan yang dialami oleh kawan-kawan, itu kawan-kawan yang lebih mengetahuinya. Menjeritlah di tempat diskusi yang memang sepantasnya. Maksud kami berbicara lah, speak up lah apa yang kalian alami. Tempat sepantasnya, menjeritlah di tempat sepantasnya itu bagaimana? Apa tolak ukur? Menurut kami ketika kita ada ruang kan, ini kita menyampaikan nih di pojok-pojok kopi dan lain sebagainya. Ini. Nah, kita cari waktu, Dema sebagai penyambung lidah kayak kemarin pas waktu ya maraknya efisiensi anggaran,
kami carikan waktu untuk ketemu WR3, ketemu di sana. Nah, itu tempat yang menurut kami pantas untuk kita sama-sama menjerit. Oke. Gitu. Karena kemarin ada salah satu UKMK, kita sama-sama mengetahui kawan-kawan, UKMK ini salah satu syarat untuk mendapatkan anggaran dari kampus ialah harus melaksanakan kegiatan. Sebagai barang bukti kalau benar-benar uangnya digunakan sebagai kegiatan kan, kayak gitu. Nah, dari kawan-kawan itu cukup kawan-kawan UKMK ada, kami juga perpanjangan lidah dari kawan-kawan mahasiswa tentunya ya. Ada yang menyampaikan bahwa anggaran yang diperkirakan diperoleh nggak sebanding dengan yang dikeluarkan pada kegiatan ini, dan itu bisa memunculkan dampak kepada kegiatan yang tidak terjalan, proker yang tidak terjalan di kemudian hari, dan juga kemungkinan untuk kawan-kawan mahasiswa itu kesulitan mencari anggaran. Oke. Itu bagaimana itu? Jadi ya tadi sama-sama kita ketahui efisiensi ini sangatlah berat, tapi semoga saja segera berakhir. Gimana kemudian kebijakan dari pemerintah pusat, Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran DL dan lain sebagainya, item yang terdaftar di situ, kemudian ya sedikit tidak mencekik kita lagi. Itu harapan kita. Kemudian ini yang perlu kemudian kawan-kawan pahami. Jika kita dihadapkan dengan kebijakan yang kurang pro terhadap kita mahasiswa, terhadap masyarakat khususnya, jangan ngejudgement orang yang turun aksi itu sebagai peribut, sebagai orang yang kemudian hanya mencari pamor dan lain sebagainya. Ini rekan-rekan mahasiswa sangat mengalami tentang efisiensi yang kemarin itu. Saya sempat, Mbak, satu orang dihujat habis-habisan karena aksi efisiensi itu, alisnya lah tadi personal yang sudah dijudgement. Balik ke personal ya itu. Saya sudah komunikasikan dengan beberapa media yang kemudian di stop komen dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, itu malah dijudgement jahat. Nah, maksud kami di sini benar yang diprediksi kawan-kawan bahwasanya hari ini anggaran kemahasiswaan itu terdampak. Walau Ibu Sri Mulyani pada saat itu menyampaikan untuk keep dan lain sebagainya aman. Oke, aman. Tapi hari ini buktinya apa? Anggaran kemahasiswaan dapat dipangkas. Nah, itu yang kita protes kemarin. Karena kita dibawa Kementerian Keagamaan. Kementerian Keagamaan hari ini terpotongnya berapa persen? Gitu kan. Jadi jangan sampai menjudgment orang-orang yang turun aksi. Itu jalan terakhir loh. Ketika memang audiensi, ketika memang ngobrol itu sudah tidak didengarkan, jalan terakhir kita turun aksi. Kita sidang di depan jalanan. Mereka yang turun ke jalanan gitu kan. Ya. Dan kami sangat menyayangkan kalau memang cuma ditampung, baik dari pemerintahan terkait turun aksi tersebut maupun aspirasi yang barusan saya sampaikan. Mungkin boleh dibincangkan ke ini kan seluruh ini ya. Boleh. Saya mengikuti baik itu DPR, Forkopimda, Pemprov dan lain sebagainya. Ini pimpinan UIN seluruh hari ini menjerit bahwasanya karena efisiensi sulit sekali. Tidak ada yang hari ini berbicara, oh kami enak ketika efisiensi. Tidak ada. Malah mereka menjerit. Ruang untuk kemudian menciptakan ide-ide, menciptakan gebrakan-gebrakan sulit. Tapi bagaimana kemudian, semoga kita berdoa hari ini. Impres nomor 1 tahun 2025 itu segera berakhir gitu kan. Segera kemudian direvisi untuk kemudian memberikan ruang-ruang yang baik. Ya, contoh, evaluasi kembali Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Itu harus kemudian ya diperhatikan tadi. Tapi sepertinya itu kayak angan-angan ya, karena efisiensi ini dikatakan ada 3 ronde, 3 putaran. Ini baru putaran yang pertama kebetulan. Sepertinya. Oke, yang terakhir mungkin. Aspirasi, tadi disinggung tentang aspirasi yang penyampaiannya kurang tepat, seharusnya bisa langsung ke kakak ya, bisa langsung ke Presma atau bukan kurang tepat. Ya, tapi bagaimana? Koreksi. Ini kan tadi masalah IG. Nah tadi kan, sekarang tanpa kawan-kawan ketahui ini, information lah untuk maba-maba ya. Itu saya masuk dalam grup Jamaba. Itu informasinya. Silakan cari IG saya sendiri. Silakan dicari. Tapi untuk LPM Hua pasti tahu ya. Tahu, chat aja. Jadi maksud saya bukan salah orangnya Mbak, tapi kadang-kadang kita selaku manusia ini
ya kelupaan dan lain sebagainya dan diarahkan ke sini ke sana. Tadi kan saya sampaikan ketika memang diarahkan ke mana, silakan langsung DM saya Oke, untuk boleh. menyampaikan itu. Kak, ini nih. Dan ketika memang ya tadi saya belum ada jawaban dan baru mendengar aspirasi itu ya saya kaji dulu. Saya kaji, saya lihat, oh ini layak untuk kemudian saya teruskan. Ini saya sampaikan. Tapi kan ketika memang permasalahannya ya kurang data dan lain sebagainya, saya sampaikan ke kawan-kawan lagi. Ini kurang data loh, seharusnya gini loh. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyampaikan aspirasi ke atasan ketika memang datanya kurang, mental saja gitu ya. Nah, itu kemudian harus berbicara, kita komunikasi lah fungsinya. Dengan kendala-kendala teknis tersebut, apakah Dema UIN Raden Fatah Palembang masih optimis dan percaya diri dengan fungsi sebagai wadah aspirasinya? Iya, kami hari ini optimis. Pertama saya pribadi optimis ketika kawan-kawan harus ya kemudian menyampaikan. Ya, tadi saya sering berucap bahwasanya hari ini saya sudah menjadi ketua Dema sebagai orang yang kemudian menjadi representatif dari seluruh mahasiswa. Nah, hari ini saya ingin buktikan gitu kan. Tapi kalaupun salah, itu saya manusia biasa gitu kan. Jadi saya ingat pesan ini Mbak, pesan dari senior adalah panutan saya. Sempat ditelepon waktu itu saya lagi sakit. Halo Pres, di mana Pres? Bang lagi sakit. Siapa yang sakit Pres? Saya lagi sakit Bang. Yang sakit Ilham, bukan Presma UIN Raden Fatah Palembang. Apa pelajaran di sana yang saya ambil? Hari ini kemudian saya harus membagi diri saya, bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai Presma UIN Raden Fatah Palembang. Ya benar yang dibilangnya, yang sakit cuma Ilham, bukan Presma UIN Raden Fatah Palembang. Berarti saya dituntut untuk kemudian harus berdiri paling depan ketika kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang membutuhkan saya. Contoh di aksi RUU TNI. Nah ini sekilas, mungkin ya tidak pernah saya spill di mana-mana. Aksi RUU TNI, saya sedang berada di rumah sakit Muhammad Husin. Waktu itu Presma datang berbincang dengan saya di rumah sakit pada tanggal 20. Pres, ini kawan-kawan pengen turun aksi. Silahkan turun aksi. Kalaupun besok kalian turun aksi, aku akan bawa impus ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Enggak Pres, kami sesuai arahan dari Pres. Oke, tunggu besok dokter datang. Ketika memang sudah sembuh, besok sudah diperkenankan balik atau enggak balik, saya akan balik besok. Besoknya ternyata dokter berpesan, kamu sudah sehat dan lain sebagainya. Sehari setelahnya kami langsung aksi masalah RUU TNI. Kemudian kita kritik hari ini ya kurang efektif. Tetap berjalan. Yang jelas saya membuktikan bahwasanya ketika sakit, walaupun badan saya tidak ada di sana, kawan-kawan, rekan-rekan seluruhnya ada di sana dan pemikiran saya ada di sana. Itu. Gitu ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini dan sepertinya durasinya sudah lewat dari ekspektasi awal ya. Oh, 1 jam lebih, mantap. Oke, mungkin boleh satu pertanyaan dulu dari kawan-kawan di sini, ada? Boleh? Ini ada pertanyaan langsung dibaca Ibu ya? Satu aja, yang urgent aja. Apa? Kita durasinya udah over. Ini ada pertanyaan, udah usah disebut namanya apa? Udah usah. Oke. Pertanyaannya, selain dari Satgas dan juga PBAK, apa lagi kebijakan yang sedang atau sudah dilakukan oleh Dema? Ini terkait dengan apa sih kelanjutan dari kebijakan itu juga? Oke, yang seminar pelecehan seksual itu mungkin. Seminar itu kan sudah seminar, apakah di Terbengkalai kan? Oke. Ada Kelanjutannya ya. kelanjutan. Selain itu pertanyaannya itu adalah apalagi sih kebijakan yang saat ini sedang digaungkan oleh PBAK, oleh Dema UIN? Oke. Selain dari PBAK dan juga Satgas tadi. Oke, thank you. Jadi ini ada 2 pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama itu adalah kelanjutan dari seminar pelecehan seksual dan perundungan itu. Kelanjutannya itu bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua adalah kebijakan apa yang sedang digaungkan Dema sekarang? Program apa yang digaungkan Dema? Iya, sekarang itu apa? Jadi masalah tadi Mbak sudah kita bahas. Iya, di sebenarnya sudah kita perbincangan bahas tadi, ya. Sebenarnya masalah tentang kelanjutan seminar tadi. Ya, pada saat itu kan kita
mengenalkan kepada kawan-kawan. Pada saat itu saya langsung membimbing, saya langsung mengucapkan sumpah. Nah, ini sumpah loh, sumpah. Kemudian hari ini saya selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa dan rekan-rekan sekalian menegaskan bahwasanya DEMA akan menjadi orang terdepan untuk kemudian mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan, apa saja yang menjadi kesenangan dan lain sebagainya dari kawan-kawan mahasiswa. Nah, di situ tindak lanjutnya tadi sudah kita bahas bahwasanya hari ini kami sudah tebarkan beberapa orang di fakultas-fakultas. Tapi untuk lebih rinci kami mohon maaf karena kami harus menjaga privasi daripada orang tersebut biar tidak ada intervensi untuk membuka rahasia yang kami jaga. Itu ya. Jadi sekarang kami bergerak, nah, kalau istilahnya bergerak bawah tanah, kan? Underground. Bergerak bawah tanah dalam artian ketika dia meninggal dia tidak bakal dilirik karena secara ini kita harus menjaga kerahasiaan itu. Nah, berikutnya tentang kegiatan apa sih yang kemudian selalu digaungkan. Sedang digaungkan. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini berarti Mbak, kami DEMA hari ini disoroti oleh kawan-kawan yang masih peduli dengan kami. Ini kami sampaikan. Nah, mungkin tadi kami bagi 3 tahapan. Tahapan awal kami aksi, turun aksi untuk kemudian menyuarakan, mengembalikan marwah daripada UIN Raden Fatah Palembang sebagai social control, sebagai garda terdepan untuk membela hak-hak rakyat, hak-hak mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, program yang kemudian hari ini kami fokuskan, ini fokus ya. Jadi bukan fokus dalam artian selama periode kami harus fokus ke sana, enggak. Tapi kami fokuskan pada saat ini itu di PBAK pertama ya. Setelah PBAK, kami ada kegiatan nasional, seminar kebangsaan, seminar-seminar lainnya, dan kami nanti di bulan 9 akan adakan ya tadi kan dibahas tentang kesehatan, Menteri Kesehatan bakal adakan kegiatan apa ya, menyambut hari kesehatan apa itu saya lupa, dan juga nanti di bulan 10 kita adakan DEMA Award, penghargaan untuk seluruh UKMK. Tadi saya bincangkan kita akan bertemu di satu titik malam, bagaimana kemudian kita menampilkan penampilan kita masing-masing, menampilkan karya-karya kita masing-masing untuk kemudian kita lihat siapa yang terbaik. Bukan sebagai ajang kontestasi, tapi ajang sebuah penghargaan bagi kawan-kawan sekalian, gitu kan. Terus juga nanti kita akan menghadapi pemira dan lain sebagainya, ini perlu disiapkan. Nah, itu jadi kawan-kawan, harapan kami kemudian nanti ketika ada info tentang kegiatan DEMA, ayolah kita sama-sama sukseskan, sama-sama jalankan. Hari ini ketika kawan-kawan ada aspirasi, penyampaian tentang kegiatan yang harus kami laksanakan dan lain sebagainya, ketika masuk di program kami, kita akan clearkan. Ya. Jadi tadi sudah kejawab untuk kelanjutan dari seminar yang sudah dibahas sebenarnya di awal tadi, lalu kebijakannya sekarang lagi fokus ke PBAK, dan setelah itu masih ada seminar-seminar berikutnya. Dan semoga saja seminar ini menampung dan kemudian mengimplementasikan. Tidak hanya sebatas seminar dan pemenuhan program kerja saja. Ini satu lagi ya, belum akhir. Jadi kawan-kawan, tanpa bantuan kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa sekalian, DEMA tidak bisa menyukseskan acaranya. Jadi bantuan kawan-kawan dalam artian kehadiran dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama sukseskan dan majukan. Banggalah menjadi bagian keluarga dari UIN Raden Fatah Palembang. Itu. Dan terakhir tadi menyinggung tentang pemira, semoga demokrasi di kampus biru kita kembali hidup dan tidak ada lagi yang tiba-tiba sudah tercalonkan dan tidak ada informasinya. Kami mengharapkan sekali keterbukaan informasi tersebut. Dan terakhir mungkin ada last statement lagi, tambahan? Last statement terakhir. Saya selaku Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang atas nama Ilham ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk mahasiswa baru di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang. Dan hari ini saya menyambut dengan senang seluruh mahasiswa-mahasiswa baru. Nanti kita akan melaksanakan PBAK, pengenalan budaya kampus di UIN Raden Fatah Palembang. Dan untuk seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, mari kita menjadi mahasiswa yang intelek,
Mari kita menjadi mahasiswa yang terus setia pada fungsi daripada mahasiswa sebagai agen of change, social control, iron stock. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saya mengutip terakhir pesan dari Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku pindahkan Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia dan buktikan kepada seluruh dunia bahwasanya 10 pemuda itu kita yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan ngobrolnya. Semoga akan ada kesempatan-kesempatan lainnya dengan diskusi terbuka mengenai aspirasi kawan-kawan sekalian. Dan harapan semoga dengan perbincangan ini kita semakin fungsi Dema semakin bekerja mengenai penampung aspirasi dan kemudian diimplementasikan dan menuntaskan program-program kerjanya, dan tentu saja itu demi UIN Raden Fatah Kampus Biru kita tercinta ini. Oke, selama podcast ini berlangsung, kritik dan saran membangun kami sangat terbuka, boleh langsung ke Instagram LPM Ukhuwah dan tentunya di Dema di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan Instagram saya. Baik, oke. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kawan-kawan dapat menerima informasi dengan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.